Perkenalkan, saya Nadia Hardianti dengan NIM 2302104021112 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siva Sabira dengan NIM 2302104022012 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Resmadi Puspakusnia, NIM 230903101007 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi D3 Perpajakan. Perkenalkan, nama saya Sabila Devina Putri dengan NIM 23090311016 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi D3 Perpajakan. Saya RRR Dinda Nikita, GM dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Gadget merupakan alat komunikasi yang dapat meningkatkan kemudahan dan kenyamanan hidup manusia, mengubah proses kognitif, serta mengubah sikap dan kepribadian individu. Harvianto 2015 mencatat bahwa munculnya perangkat canggih mengakibatkan berbagai berita media, jenjang sosial, informasi, gaya hidup, hobi, dan hiburan yang menarik banyak perhatian masyarakat untuk mencarinya. Kemajuan teknologi yang semakin meningkat mengakibatkan berkurangnya pemanfaatan teknologi baik secara langsung maupun tidak langsung yang berdampak besar bagi aspek kehidupan manusia. Maraknya teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dicegah karena kemajuan teknologi yang semakin canggih. Gadget menjadikan para penggunanya teralienasi dari dunianya karena mereka sibuk dengan gadget, baik itu untuk bermain game, chatting di media sosial, browsing, ataupun menonton video di YouTube yang membuat mereka lupa waktu, bahkan melupakan hal-hal penting lainnya seperti ketika pembelajaran sedang berlangsung. Tidak heran banyak mahasiswa yang fokus pada gadget dan tidak mendengarkan pembelajaran. Sesuai dengan pandangan Marx, bahwa individulah yang mengalami alienasi dalam masyarakat. Berikut adalah hasil wawancara rekan-rekan saya kepada mahasiswa yang bermain gadget ketika pembelajaran berlangsung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai teman saya, yaitu Mbak Ayu. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apa alasan Mbak Ayu sendiri bermain gadget ketika pembelajaran itu berlangsung? Baik, jadi biasanya gini ya Mbak, saya tuh sering ngerasa bosan di kelas kalau misalkan materi yang disampaikan itu kurang menarik. Jadi biasanya saya main handphone. Terus kemudian yang kedua itu gara-gara kondisi kelasnya tuh kurang kondusif, jadi entah rame atau suasana kelasnya itu panas gitu. Nah, menurut Mbak Ayu sendiri itu tindakan selanjutnya yang harus Mbak Ayu lakukan agar tindakan ini tuh tidak terjadi lagi itu bagaimana? Oke, jadi yang pertama itu harusnya saya mematikan data seluler biar tidak terdistraksi buat main HP. Terus kemudian juga di kelas itu mungkin saya bisa tanya jawab gitu atau ngobrol sharing sama teman tentang materinya biar ada yang didapat gitu selama ada matkul itu. Terus juga ya kalau bisa kelasnya gitu. Terima kasih kepada Mbak Ayu. Nama saya Viola Ananda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Indonesia. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, alasan Anda bermain gadget ketika belajar dengan HP? Itu karena bisa jadi karena bosan, karena biasanya itu kadang kan ada dosen yang dari awal sampai akhir pembelajaran itu menjelaskan materi. Nah, itu bikin mungkin mahasiswa itu jadi merasa bosan. Kemudian menurut juga pembelajaran berapa yang bisa dengan cara mungkin pembelajaran di luar kelas, juga pembelajaran kayak mungkin pembelajarannya nggak terlalu terus menerus membahas materi itu karena kemungkinan itu bisa membuat mahasiswa dan Apa alasan kamu bermain gadget ketika pembelajaran berlangsung? Mungkin lagi lesu ya, apalagi kayak kadang itu kan jam-jam rawan. Mungkin kalau aku sendiri sih waktu main HP itu waktu kelas yang jam rawan yang kayak jam 11 itu kan mungkin karena ngantuk ya, bukannya kita tidur, kalau enggak mending kita nunduk sambil main HP ya, karena ngantuk sih alasannya biasanya. Yang kedua, menurut Anda pembelajaran seperti apa yang membuat Anda merasa tidak bosan? Ya kalau biasanya yang bikin asik itu ada dagelan sedikit ya, terus ada selingan yang ya lucu-lucuan mungkin, tapi ya tetap dalam lingkup materi yang disampaikan, itu aja sih. Dari hasil wawancara, penyebab mahasiswa bermain gadget ketika pembelajaran berlangsung antara lain yang pertama merasa jenuh dengan pembelajaran yang berlangsung, yang kedua tidak memahami materi yang disampaikan, dan yang ketiga kelas yang tidak kondusif seperti suasana ramai.
Solusi yang dapat diberikan oleh mahasiswa yang pertama membuat aturan yang jelas dan tegas tentang penggunaan gadget saat pembelajaran berlangsung. Dua, memberikan alternatif pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif untuk mengurangi kebosanan pada minat mahasiswa pada gadget. Yang ketiga, mendorong mahasiswa untuk mengatur waktu dan jadwal belajar dengan baik sehingga mereka tidak tergoda untuk menggunakan gadget selama pembelajaran berlangsung. Dari permasalahan bermain gadget ketika pembelajaran berlangsung, ini refleksi dari saya. Saya menyadari bahwa terlalu lama bermain gadget dapat membuat saya kehilangan waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk ujian atau tugas. Oleh karena itu, saya perlu belajar untuk mengatur penggunaan gadget saat saya pembelajaran berlangsung, agar tidak mengganggu fokus dan produktif saya. Saya juga perlu lebih disiplin dalam mengatur waktu belajar dan belajar bermain gadget, agar bisa mencapai hasil yang lebih baik dan pembelajarannya. Dari permasalahan bermain gadget ketika pembelajaran berlangsung, ini refleksi dari diri saya sendiri adalah dapat membatasi waktu antara bermain gadget dan waktu ketika fokus mendengarkan pembelajaran yang berlangsung. Pelajaran yang dapat saya ambil, saya harus membatasi penggunaan gadget ketika pembelajaran berlangsung untuk lebih fokus mendengarkan materi pembelajaran dan menggunakan gadget ketika diperlukan saja. Dari permasalahan ini, saya menyadari bahwa saat pembelajaran berlangsung, kita harus menghargai dosen yang berbicara dan mematikan gadget, karena saat bermain gadget saat kelas berlangsung dapat mengganggu fokus mahasiswa lainnya dan membuat kelas tidak kondusif. Dari masalah ini, saya menyadari bahwa bermain handphone saat pelajaran dapat mengganggu konsentrasi belajar. Dan dari situ, saya belajar lebih bijak lagi menggunakan handphone untuk kegiatan yang positif. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, menunjukkan banyak para mahasiswa yang menyalahgunakan handphone tersebut untuk keperluan lain. Tidak sedikit dari mahasiswa melupakan tugas dan kewajibannya akibat bermain handphone. Akibatnya, banyak mahasiswa tidak menguasai materi belajarnya dan banyak mahasiswa yang lupa mengerjakan tugas dari dosen karena sibuk bermain handphone. Sanksi bermain gadget yang paling ringan adalah peringatan dari dosen. Untuk yang parah adalah penurunan nilai dan mahasiswa yang bermain gadget dikeluarkan dari kelas. Sanksi ini diberlakukan untuk menghormati proses belajar mengajar dan memastikan bahwa semua mahasiswa dapat fokus dan mendapatkan manfaat maksimal dari pembelajaran.